Kamu adalah magnet ya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan kalian tarik. Makanya kalau orang-orang yang menarik kesialan dalam hidupnya ataupun rezekinya itu mentok seperti itu aja, karena mereka selalu hidupnya mengeluh, menggerutu, tidak bersyukur. Walaupun bersyukur hanya hal-hal tertentu. Ketika menerima bersyukur, kalau kurang menggerutu seperti itu. Jadi di sini tingkatkanlah rasa untuk menghasilkan vibrasi yang positif. Kalian harus meningkatkan jumlah daripada rasa yang positif. Semakin tinggi jumlah yang dihasilkan, semakin tinggi vibrasinya. Nah, jumlah inilah yang akan mencapai frekuensi. Jadi, ketika kalian berada selaras atau sefrekuensi dengan semesta, maka di sana akan lebih mudah. Makanya ketika doa sudah berada di dimensi rasa ya, akan lebih dekat dengan realita, akan lebih dekat dengan semesta. Kalian tahu, semesta itu memberikan banyak sekali kebaikan. Semesta maha kaya, Tuhan maha segalanya, pemberi segalanya. Jadi ketika jiwa kalian itu bersih, kalian sudah dekat dengan Tuhan. Membersihkan jiwa itu membersihkan sinar suci yang ada di dalam tubuh kalian. Jadi sinar suci itulah yang bersinar, yang akan mampu menarik segala keberlimpahan. Jadi kalau kita pikirannya negatif, apa yang kita tarik? Misalnya kalau kalian iri dan suka mengeluh, kalian pasti sakit hati, perasaannya tidak bahagia, dan juga banyak kesialan-kesialan yang akan kalian tarik. Karena kalian berada di vibrasi rendah. Jadi di sini ketika kalian meningkatkan vibrasi kalian, olah rasa kalian untuk selalu berpikir yang positif dan berprasangka yang baik. Ketika kalian melihat sesuatu misalnya yang tidak mungkin yang salah di mata kalian, jangan selalu menjudge. Berprasangkalah yang baik. Jadi olah rasanya, belajar sedikit demi sedikit. Ketika kalian berada di vibrasi tinggi ya, kalian akan mengalami banyak sekali perubahan. Baik itu teman-teman yang kalian ajak setiap hari itu menjauh, karena alam semesta akan selalu melakukan seleksi. Jadi kalau kalian belajar kesadaran ya, dan banyak orang yang mulai menjauhi kalian, jangan sedih. Karena semesta melakukan seleksi, akan mendekatkan orang-orang yang sefrekuensi dengan kalian. Yang vibrasinya tinggi, akan orang-orang yang bervibrasi tinggi juga akan mendekat. Tetapi kalau kalian vibrasinya rendah, mengeluh, suka menggosip, ya orang-orang yang dekat dengan kalian orang yang sama. Makanya circle-mu menentukan nasibmu. Jadi nasib kita itu tergantung dengan pola pikir kita ya. Maka nasib itu tidak mutlak. Nasib tidak mutlak, bisa dirubah lewat pola pikir ataupun karma itu sendiri. Ketika kita terlahir dengan karma yang buruk, hidup kita miskin, tidak memiliki apa-apa, ataupun kita tidak berwajah yang cantik. Tetapi dengan pola pikir, dengan kebaikan, dengan perasaan yang positif, itu kita bisa rubah. Makanya ada orang miskin menjadi kaya, orang kaya menjadi miskin. Atau walaupun kita tidak memiliki wajah yang rupawan ya, tetapi karena kita memiliki energi yang positif, jadi banyak orang yang suka kepada kita. Walaupun wajahnya rupawan, tetapi kalau perasaannya negatif, orang-orang palsu yang akan mendekat. Makanya banyak orang yang cantik, yang tampan, mereka bisa ketipu. Karena apa? Karena energinya. Di sini itulah manfaatnya kita belajar kesadaran. Kita bisa merasakan energi orang-orang yang ingin menyakiti kita. Kita bisa proteksi diri kita, dan kita ketika kita berada di energi yang positif atau di vibrasi yang tinggi ya, kalau kita mencari kerja, kita mudah mendapatkan pekerjaan, bahkan pekerjaan yang baik, bahkan terkadang pekerjaan yang mencari kita. Ketika kita memiliki skill, ya belajar, misalnya kita sekolahnya di hospitality, kita pintar bahasa Inggris, kita akan dicari oleh pekerjaan. Jadi di sini ketika kita ingin merubah nasib, kita harus berusaha. Berusaha ketika kita terlahir, kita disuruh sekolah oleh orang tua, kita sekolah. Dan ketika kita sudah memiliki ilmu, di sanalah kita berpikir yang
fokus berpikir ke depan bagaimana agar bisa merubah kehidupan kita sendiri dan keluarga. Karena anak-anak yang terlahir biasanya sebagai ada salah satunya ya yang menjadi pemutus dari karma leluhur ataupun sebagai pemutus dari karmanya sendiri. Makanya orang yang memiliki kesadaran, mereka akan menjadi orang yang lebih ikhlas bahwa memang hidup ini kita sedang menjalani karma kita, dibentuk oleh karma. Ketika kita ikhlas, kita akan legowo bahwa di setiap kehidupan ini tidak ada yang mulus. Kita harus menjalani kehidupan itu bagian daripada ujian. Karena untuk bisa naik level harus melalui ujian. Kalau kalian gagal lagi diuji, sampai akhirnya kalian sadar bahwa kalian harus satu-satunya jalan ikhlas dan legowo. Berbuat baik. Kalau ingin rezekinya lebih, berbuatlah kebaikan. Kebaikan dengan memberi secara ikhlas. Tidak usah dipublikasikan ketika memberi. Itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kalian ikhlas memberi sesuatu kepada orang, kepada binatang, kepada tumbuhan, maka hidup kita pun akan dipermudah. Karena alam semesta selalu mempermudah jalan-jalan orang yang melakukan kebaikan yang selaras energinya dengan semesta. Makanya kenapa semesta itu baik? Kenapa kita harus selaras dengan semesta? Semesta memberikan segala kebaikan yang kita butuhkan. Jadi ketika kita energinya selaras, kita akan lebih tenang, lebih rileks, aura kita terpancar, kemudahan akan mudah datang. Jadi ingat ya, ketika kalian belajar kesadaran untuk hidup yang lebih bahagia, lebih tenang dan berkelimpahan, ingat berdoa dengan rasa. Jangan lagi berdoa meminta, karena energi meminta artinya kalian berada di energi kekurangan. Ketika kalian meminta doanya, artinya kalian memancarkan kekurangan. Kalian tidak pernah diberi. Itu yang akan kalian tarik. Tetapi kalau energi kalian ataupun rasa kalian itu bersyukur, mensyukuri segalanya. Walaupun kalian suka minum kopi dan tidak punya gula ya, hanya kopi pahit, syukuri. Karena di balik kopi yang tidak ada gula itu akan membuat kita sehat. Jadi kopi hitam tanpa gula itu bikin sehat ya. Jadi buat kalian selalu di sini bersyukur, berdoalah dengan rasa. Ketika doa kalian berada di dimensi rasa akan lebih dekat dengan realita. Jadi buat kalian salam rahayu, semoga hari ini penuh dengan keberlimpahan dan juga selalu didekatkan dengan hal-hal baik. Salam rahayu.